Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Brother and sister, banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Entah apa yang terjadi pada diri kita, entah pada apa yang terjadi pada masa lalu. Masa lalu yang selalu kita tengok dan perlu kita tengok tentunya, walaupun tidak harus selamanya, karena kita hidup untuk masa depan. Cukup sesaat kita melihat masa lalu hingga kita mampu mendapatkan manfaat. Belajar dari masa lalu, seperti yang kita tahu, suatu ketika pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan istilah Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah itu yang terjadi juga di bulan Ramadan. Pembebasan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. Pembebasan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. Brother and sister, saya sengaja menyebut itu berkali-kali. Karena bagi saya itu adalah bagian dari tanda, bagian dari pesan. Bagaimana kemudian kita sebagai manusia, para pengisi sejarah, pengisi bulan Ramadan, apabila dihubungkan dengan peristiwa Futuh Mekah, apakah dengan Ramadannya kita hari ini kita sudah mampu menjadi sebagai manusia-manusia pembebas, atau justru kita belum mampu menjadi manusia pembebas hanya gara-gara kita pun masih terpenjara. Brother and sister, belajar dari masa lalu selalu yang kita butuhkan. Paling tidak untuk menyiram kalbu yang kadang-kadang kering, seperti tanah yang rindu pada hujan, hingga basah, meresap, dan mampu menyuburkan benih-benih tumbuhan hingga mampu melahirkan kehidupan. Barangkali seperti itu juga yang kita butuhkan. Kenapa sekali-kali kita butuh melihat ke belakang, butuh melihat ke masa lalu? Karena apa yang tumbuh pada diri, pada dasarnya juga pernah tumbuh pada diri-diri orang yang lahir di masa lalu. Setidaknya kita mau belajar, setidaknya kita mau melihat pada masa lalu, namun bukan untuk selamanya. Kita harus terus melihat ke depan. Hadirnya Ramadan menempa diri pada setiap visi hidup yang kita ciptakan. Apakah kita hanya akan berdiam diri menjadi manusia-manusia terpenjara, ataupun walaupun merasa terpenjara, namun terus-menerus berusaha untuk bisa menjadi manusia merdeka hingga mampu memberikan pembebasan bagi yang lain? Ini kata kunci, brother and sister. Bagaimana suatu peristiwa terjadi di masa lalu dengan situasi yang barangkali juga kita merasakan, walau hanya setetes dua tetes, situasi yang hampir sama. Situasi bulan puasa, situasi saum. Namun peristiwa sejarah
mampu mencipta pembebasan yang luar biasa. Apa yang kita bebaskan hari ini? Apa yang sudah kita bebaskan hari ini? Bahwa hidup adalah peperangan, iya. Namun tentunya, daripada peperangan, kemuliaan itu ada ketika kita mampu terbebas dan membebaskan. Brother and sister, banyak cara tentunya. Banyak cara yang bisa kita lakukan di tengah situasi Ramadan pada edisi pandemi corona hari ini. Apa yang kita bisa bebaskan? Adakah efek Ramadan kepada diri kita hingga membentuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan pembebasan dan membebaskan? Saya percaya brother dan sister sudah punya jawabannya masing-masing dan sudah punya caranya masing-masing bagaimana melakukan tindakan-tindakan pembebasan, bukan hanya sekadar untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Karena hingga hari ini, hingga pada saatnya nanti, kita akan terus-menerus ditempa untuk menjadi muslim yang sejati hingga mampu memberikan pembebasan. Karena hadirnya Islam bagi pada setiap diri adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu kesengsaraan menuju kebahagiaan. Brother and sister, semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dan bisa mampu menjadikan kita sebagai manusia-manusia pembebas. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.